Selamat siang pemirsa, nama saya Lisa dan untuk berita hari ini dari Kompas News, kita akan melihat kondisi sekolah Binus School Serpong yang dilaporkan ada penampakan hantu masal di sekitar lingkungan. Penampakan kuntilanak wanita sedang beredar di antara siswa-siswi hingga pihak guru dan sekolah juga terlibat. Untuk ini, kami ajak pemirsa untuk menyaksikan berita ini bersama kami. Saat ini, kami memiliki saksi murid bernama Soyol dari kelas 11C yang dikabarkan sudah diganggu oleh sosok ini selama berhari-hari, mulai dari Jumat kemarin. Mari kita operkan mic kepada Amelie dan Elektra untuk memperjelas lebih lanjut. Halo pemirsa, saya Amelie dan saya akan mewawancarai korban. Soyol, coba ceritakan asal mula Anda pertama ketemu sosok tersebut. Jadi pada hari Jumat sekitar 3:30 setelah pulang sekolah, saya sedang berjalan dan ngobrol dengan teman saya. Teman saya telah mengaku kepadaku bahwa dia telah lihat hantu di depan toilet. Dan namun saya berjawab bahwa saya tidak percaya dengan hantu dan hal-hal gaib. Oh gitu. Lalu, kapan Anda merasa diikuti sosok tersebut? Dan kok bisa sampai diikuti oleh sosok tersebut? Dari siswi lain, Anda yang diganggu amat diganggu. Ini dimulai setelah saya menyangka perkataan teman saya. Saya menjawab dia dengan menantang sosok tersebut. Apakah Anda bisa memperjelas perkataan tersebut? Saya sembarangan berkata, lagian Kutima bohongan. Coba aja kalau beneran suruh dia datang ke sini. Paling juga takut. Wah, brutal ya. Apa alasan dibalik perkataan Anda? Jujur, saya berkata begitu karena ingin membuat teman saya ketawa dan karena saya benar tidak percaya sama yang apa disebut dengan hantu. Dan kalau bisa ditambah, saya tuh orangnya juga tidak religius. Lalu, kapan Anda sadar sosok itu mengikuti Anda? Sebenarnya, perasaan saya udah nggak enak sejak menantang sosok itu. Badanku tiba-tiba merinding dan saya merasa kedinginan di belakang pundakku, seperti ada yang di belakangku. Tapi apakah Anda sempat melihat sosok itu secara langsung? Setelah sampai di rumah, saya sempat melihat dia di mana-mana. Mulai dari di dalam ruangan rumah dan juga di belakang sekolah saat hari berikutnya. Bukan hanya itu, sepertinya saya terus diganggu karena saya lupa sholat pas di rumah dan hampir gak pernah beribadah. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang penampilan hantu tersebut dan bagaimana hantu itu bertindak? Sejak pertama kali aku melihat hantu itu, ciri yang paling mencolok adalah rambut panjang, berantakan di seluruh wajahnya. Dia menggunakan baju serta putih dan menggendong bayi yang ditutupi selendang batik. Jadi, bagaimana Anda mengetahui bahwa hantu itu berkeliaran di rumah Anda? Sejak saat itu, saya mencium aroma bunga melati yang kuat. Dan saat saya berjalan pulang, terutama di dekat pohon besar, kadang-kadang saya merinding entah dari mana, merasa takut. Seolah-olah seorang mengikutiku. Tapi saat aku melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah bayangan biasa. Dan saya sering melihat ayunan di depan rumah saya bergerak sendiri. Tapi saya pikir-pikir yang salah dan menganggapnya hanya angin. Oh, baik. Oke. Terima kasih atas tanggapannya, Soyol. Mari kita alihkan kembali kepada Luisa. Terima kasih Amelie dan Elektra. Sekarang saya akan mengenalkan pemirsa kepada Kitty, seorang reporter berita yang juga ahli dalam bidang paranormal. Dia juga ada di belakang sekolah pada saat ini untuk menangkap keberadaan sosok tersebut. Kalau bisa tanya Kitty, apakah tindakan terbaik untuk menghentikan sosok ini mengganggu murid-murid dan Soyol? Selamat sore pemirsa, ini adalah lokasi di mana hantu itu dilaporkan terlihat baru-baru ini. Korban yang melihat hantu ini mengatakan bahwa hantu itu memiliki senyum yang mengerikan di wajahnya dan rambut di seluruh wajahnya. Sebagai seorang ahli pemburu hantu, saya menduga bahwa ini adalah hantu kuntilanak.
Kuntilanak adalah sosok hantu wanita hamil yang meninggal sebelum melahirkan. Kita akan menguji keberadaannya dengan alat ini. Jika lampu menjadi merah, berarti hantu ini ada. Jika lampu menjadi hijau, hantu itu tidak ada di sini. Kayak ada sesuatu deh. Tolong matikan kamera sebentar. Ini adalah alat pemburu hantunya. Mari kita menyaksikan. Merah. Baik pemirsa, ternyata memang ada sosok tersebut di situ. Dia sering menyembunyikan diri di balik pohon-pohon dan sedang direkam. Sepertinya kami hanya bisa menangkap sebagian penampakan dia. Menurut saya, hantu tersebut sudah lama tinggal di lingkungan sekolah. Ada laporan dari siswa yang mendengar tangisan dan kata-kata seperti "Hulk, Washpin, Kinche, Dokter Helpen", yang berarti "Tolong, di mana bayiku? Tolong dok", dalam bahasa Indonesia. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata sekolah Binus School Serpong merupakan sebuah rumah sakit bernama RS Juandi. Jadi kita bisa beranggapan bahwa dia adalah salah satu pasien yang keguguran bayinya pada masa-masa 90-an. Kalau bisa tanya Kitty, apakah tindakan terbaik untuk menghentikan sosok ini mengganggu murid-murid dan Soyo? Untuk menjawab pertanyaan Luisa tadi, menurut saya sebenarnya sosok ini tidak berbahaya. Namun karena sering diiseng murid, ia dengan iseng mengganggu murid seperti Soyul. Dari saya, sepertinya Soyul harus meminta maaf atas perkataannya dan lebih sering berdoa. Selain itu, sekolah harus membawa pemimpin agama atau semacam panitia agama yang bisa mendoakan sekolah agar hal ini tidak terjadi lagi. Biasanya, kasus hantu di sekolah merupakan hal yang normal. Namun baru kali ini pemirsa kami mendapat laporan anak yang diikuti dan diganggu dari sekolah hingga ke rumah. Sekarang saya alihkan balik ke Luisa. Terima kasih telah mengikuti berita kami hari ini. Saya Lisa dan ini adalah Pampas News. Untuk informasi terkini tentang topik hari ini, silakan hubungi nomor telepon 08 123 445 untuk melaporkan penampakan hantu dan meminta saran dari ahli profesional kita, Kit Darmawan. Selamat malam semuanya. Audio Jungle.